Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar 1 program studi pendidikan agama Islam Universitas Mercu Buana tahun 2022. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andre Maulana, NIM saya 412211000021 dan dosen pengampu saya adalah Ibu Pindi Oktaviani SPD MPD. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman virtual saya. Silakan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan, saya teman virtualnya dari Mas Andre Maulana. Mungkin itu saja ya. Saya mau tanya Mas, untuk kali ini kita akan membahas mengenai materi apa ya? Nah, pertanyaan yang bagus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Quran Surat Ali Imran ayat 102 yang bertemakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita ada beberapa urutan pembahasan. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai ayat dan arti dari Quran Surat Ali Imran ayat 102. Yang kedua adalah asbabun nuzul, yaitu sebab diturunkannya ayat ini. Yang ketiga adalah tafsir dan makna, di mana kita mengambil beberapa kutipan dari ahli-ahli tafsir. Yang keempat adalah hadis yang berkaitan. Yang kelima, contoh-contoh yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ya. Nah, biar seru, untuk pembahasan yang pertama, ayat dan arti surat Ali Imran ini, nanti saya akan membacakan bahasa Arabnya dan nanti teman virtual saya yang akan membacakan tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Oke, silakan kepada teman saya untuk menyampaikan artinya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, mantap sekali. Karena ada yang sudah dibacakan, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu sebab turunnya Quran Surat Ali Imran ayat 102 ini adalah pada zaman jahiliyah sebelum masuknya Islam, ada dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, yang selalu bermusuhan turun-temurun selama kurang lebih 120 tahun. Permusuhan kedua suku tersebut berakhir setelah Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam kepada mereka. Pada akhirnya suku Aus, yakni kaum Ansar dan kaum Khazraj, hidup berdampingan secara damai dan penuh keakraban. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tafsir dan makna Quran Surat Ali Imran ayat 102. Kita ambil kutipan dari Habib Quraisy Shihab bahwa Surat Ali Imran menjelaskan puncak takwa yang sebenarnya. Melalui surat ini, manusia dianjurkan untuk bertakwa dan diperintahkan berupaya menuju jalan yang benar, sehingga memperoleh anugerah sesuai usahanya. Surat Ali Imran adalah petunjuk untuk menuju jalan yang benar. Membaca Quran Surat Ali Imran ayat 102, janganlah berkata, bukanlah kematian merupakan kehendak ilahi, bukan kehendak manusia. Jika demikian, apa makna larangan ini? Jawabannya adalah, biasanya seseorang meninggal sesuai dengan keadaan yang biasa dilakukannya, atau merasakan dirinya dalam keadaan yang terbiasa baginya. Jika demikian, ayat tersebut berpesan, biasakanlah kita untuk hidup dengan tuntunan Islam, karena bila kamu melakukan hal yang baik, maka kamu akan meninggal dalam keadaan yang baik, dan itulah husnul khotimah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan membahas mengenai makna yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 102. Nah, ada dua pesan yang disampaikan dan dalam ayat ini. Yang pertama adalah
perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pendapat Ibnu Hatim dalam menafsirkan kalimat bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Maksud bertakwa yang sebenarnya di sini adalah sikap yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingatnya, selalu bersyukur kepadanya, tidak ingkar terhadap nikmatnya, dan tidak pula melakukan maksiat. Yang kedua adalah untuk sebagai pengingat untuk memegang teguh keimanan dan pedoman Islam hingga akhir hayat. Barang siapa yang hidup menjalani suatu hal, maka ia pasti mati dalam keadaan berpegang kepada hal itu, dan barang siapa yang mati dalam keadaan berpegang kepada suatu hal, maka kelak ia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Tulis Ibnu Katsir. Berpegang teguh pada Islam juga dapat dimaknai sebagai berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari mendekati ajal. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda demikian pada saat 3 hari menjelang wafatnya. Dan untuk hadis yang berkaitan dengan Quran surat Ali Imran ayat 102 ini mungkin akan sama lagi, kita akan membahas hadisnya, dan nanti teman saya yang akan membahas tentang artinya. Hadis yang pertama adalah Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ala Muhammadin qala qulu taqiyyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya perihal siapakah yang dimaksud dengan keluarganya, siapa saja yang bertakwa? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, lanjut hadis yang kedua. Attaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bihulqi hasan. Dari Abu Jar ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, terima kasih sudah membacakan tafsirnya. Kita lanjut ke contoh-contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan modern. Nah, dalam kehidupan modern ini kita harus selalu bersikap gadul basar atau memalingkan pandangan, karena pandangan adalah awal dari suatu kegiatan. Lalu, menjadikan muslim memperoleh kesempatan dalam memperoleh takwa, karena kita tahu sendiri pandangan itu bisa menyebabkan nafsu yang sangat besar, apalagi di zaman sekarang di mana era sosial media berkembang sangat pesat, di mana kita bisa melihat perempuan-perempuan atau laki-laki yang menonjolkan auratnya, maka kita diharuskan untuk selalu menundukkan pandangan kita. Contoh yang kedua, dalam hal pendidikan, yaitu membina manusia sehingga mampu menjalankan misinya dalam membangun peradaban dunia. Karena dalam dunia Islam sendiri, kita wajib menuntut ilmu dari kita lahir sampai nanti kita masuk ke liang lahat. Ketiga, di era 4.0. Era 4.0 ini sudah kita kenal sebagai era digitalisasi, bahwa umat Islam harus menjadikan era keberhasilan di industri 4.0 ini. Kita harus meningkatkan takwa karena akan membawa keuntungan yang besar. Dalam hal ini akan membatasi diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, karena kebebasan informasi yang sebebas-bebasnya sekarang kita dapat. Yang keempat, dalam hal ekonomi, bahwa manusia semakin menganggap dirinya homo economius dan melupakan dirinya sebagai homo religius. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip agama, yang dimana agama dan ekonomi harus berjalan beriringan. Tetapi pada kenyataannya kita banyak lihat bahwa di zaman sekarang manusia dan agama itu sudah saling berbalik. Terima kasih, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih kepada teman virtual saya yang telah menemani saya dalam presentasi kali ini. Mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.